Okay. The person will interact with the technology. Pertama saya kesini berharapnya kan saya bahasa Inggris juga masih pas-pasan, berharap bahwa sini bisa bahasa Indonesia dengan beliau. Ternyata pas pertama kali ketemu juga udah bahasa Inggris. Diskusi dalam bahasa Inggris memang selalu dilakukan oleh Bambang Parmanto, Profesor Informatika Biomedis yang sudah 20 tahun menjadi pengajar di University of Pittsburgh. Walaupun kebanyakan mahasiswa yang menjadi asisten risetnya berasal dari Indonesia, ini tidak menjadi pengecualian. Yang rendah sekali dari mahasiswa Indonesia itu kemampuan menulis dan mengekspresikan diri. Dan ditambah lagi dengan kita bahasa pengantar kita bukan bahasa Inggris. Sampai saat ini sudah 9 mahasiswa Indonesia yang diterima Bambang sebagai asistennya. Dan saya biayai sekolahnya dan mereka mendapatkan uang saku untuk hidup dengan keluarganya juga. Perkembangan saya di sini, saya belajar banyak hal baru, saya dapat banyak sekali kesempatan untuk melakukan riset saya. Itu semua karena Mas Bambang. Tak hanya memberi kesempatan mengenyam pendidikan dan berkompetisi di Amerika, Bambang juga berharap berbagai risetnya di bidang informatika biomedis dapat diaplikasikan oleh para mahasiswanya kelak di Indonesia. Misalkan kita bisa mensupport aplikasi semacam smartphone atau video conferencing untuk telekonsultasi misalkan antara lokal puskesmas dengan rumah sakit yang rujukan misalkan seperti itu. Kesempatan berbagi ilmu kepada mahasiswa Indonesia juga dilakukan oleh Sera Linardi, asisten profesor yang mengajar ekonomi mikro, game theory, dan statistik di universitas yang sama. Doktor lulusan California Institute of Technology ini sempat mengajar di Universitas Gadjah Mada yang merupakan bagian kerjasama antara kedua kampus ini. Jadi di Indonesia saya itu senang sekali juga ngajar di UGM tuh ide-ide dari murid-muridnya itu bagus-bagus, lalu semuanya hidup ya, mau ngomong, mau tanya, mau saling mengkritik satu sama lain begitu. Murid-muridnya tuh kayak di Amerika juga menurut saya. Lantas, mengapa keduanya tidak kembali saja dan membagi ilmunya di Indonesia? Masalah dana riset memang jadi alasan utama, seperti yang diamati Sera pada dosen-dosen di Indonesia. Tetapi begitu sampai Indonesia tuh nggak cukup fundingnya, sehingga untuk menghidupi departemen mereka mesti cari project. Jadi mereka kejarnya tuh jadi konsultan, nggak jadi akademik lagi. Bambang sendiri memilih untuk berkarya dari Amerika dengan dana dari universitas tempatnya bekerja sekarang. Tapi memang di era informasi seperti sekarang ini, kontribusi ke tanah air dapat dilakukan di mana saja dengan berbagai cara. Dimanapun sih kalau menurutku, mau di Indonesia, mau di Amerika, asal punya kontribusi yang positif ke Indonesia, nggak masalah. Dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, Kartika Oktaviana dan Nia Iman Santoso, VOA. Okay. The person will interact with the technology. Pertama saya kesini berharapnya kan saya bahasa Inggris juga masih pas-pasan, berharap bahwa sini bisa bahasa Indonesia dengan beliau. Ternyata pas pertama kali ketemu juga udah bahasa Inggris. Diskusi dalam bahasa Inggris memang selalu dilakukan oleh Bambang Parmanto, Profesor Informatika Biomedis yang sudah 20 tahun menjadi pengajar di University of Pittsburgh. Walaupun kebanyakan mahasiswa yang menjadi asisten risetnya berasal dari Indonesia, ini tidak menjadi pengecualian. Yang rendah sekali dari mahasiswa Indonesia itu kemampuan menulis dan mengekspresikan diri. Dan ditambah lagi dengan kita bahasa pengantar kita bukan bahasa Inggris. Sampai saat ini sudah 9 mahasiswa Indonesia yang diterima Bambang sebagai asistennya. Dan saya biayai sekolahnya dan mereka mendapatkan uang saku untuk hidup dengan keluarganya juga. Perkembangan saya di sini, saya belajar banyak hal baru, saya dapat banyak sekali kesempatan untuk melakukan riset saya. Itu semua karena Mas Bambang. Tak hanya memberi kesempatan mengenyam pendidikan dan berkompetisi di Amerika, Bambang juga berharap berbagai risetnya di bidang informatika biomedis dapat diaplikasikan oleh para mahasiswanya kelak di Indonesia. Misalkan kita bisa mensupport aplikasi semacam smartphone atau video conferencing untuk telekonsultasi misalkan antara lokal puskesmas dengan
rumah sakit yang rujukan, misalkan seperti itu. Kesempatan berbagi ilmu kepada mahasiswa Indonesia juga dilakukan oleh Sera Linardi, asisten profesor yang mengajar ekonomi mikro, game theory, dan statistik di universitas yang sama. Doktor lulusan California Institute of Technology ini sempat mengajar di Universitas Gadjah Mada yang merupakan bagian kerjasama antara kedua kampus ini. Jadi di Indonesia saya itu senang sekali juga ngajar di UGM tuh ide-ide dari murid-muridnya itu bagus-bagus, lalu semuanya hidup ya, mau ngomong, mau tanya, mau saling mengkritik satu sama lain begitu. Murid-muridnya tuh kayak di Amerika juga menurut saya. Lantas, mengapa keduanya tidak kembali saja dan membagi ilmunya di Indonesia? Masalah dana riset memang jadi alasan utama, seperti yang diamati Sera pada dosen-dosen di Indonesia. Tetapi begitu sampai Indonesia tuh nggak cukup fundingnya, sehingga untuk menghidupi departemen mereka mesti cari project. Jadi mereka kejarnya tuh jadi konsultan, nggak jadi akademik lagi. Bambang sendiri memilih untuk berkarya dari Amerika dengan dana dari universitas tempatnya bekerja sekarang. Tapi memang di era informasi seperti sekarang ini, kontribusi ke tanah air dapat dilakukan di mana saja dengan berbagai cara. Dimanapun sih kalau menurutku, mau di Indonesia, mau di Amerika, asal punya kontribusi yang positif ke Indonesia, nggak masalah. Dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, Kartika Oktaviana dan Nia Iman Santoso, VOA.